Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Segala perbuatan kami tidak ada artinya kecuali Roh Kudus menyertai hidup kami. Kami menjadi orang yang lemah. Kami menjadi orang yang putus asa. Kami menjadi orang yang gagal kecuali Roh Kudus mengurapi kami. Amin. Hari ini kami butuh Roh Kudus menguatkan kami, mengisi kami kembali, mengurapi kami dengan minyak yang baru. Lawat setiap kami yang haus dan lapar akan Tuhan hari ini. Lawat kami Tuhan, lawat kami Roh Kudus, urapi hamba-Mu, sucikan Tuhan, layakkan Tuhan, supaya hari ini lawatan Allah yang hebat Tuhan nyatakan atas kami. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Mari yang siap dilawat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke 17. Markus 16 maksud saya. Ayat yang ke 15 sampai dengan ayat yang ke 20. Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita akan baca bergantian ayat ini, saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat-ayat yang genap. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Judul renungan pagi hari ini saya beri dengan sebuah pertanyaan, adakah tanda-tanda Tuhan menyertai hidup kita? Tentu pertanyaan ini perlu kita jawab bersama-sama sebagai sebuah perenungan. Supaya jangan sampai akhir masa hidup kita tidak ada tanda-tanda Tuhan menyertai. Tidak ada tanda-tanda dalam hidup kita. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberi pesan kepada murid-muridnya, satu pesan yang juga merupakan pesan kepada kita, Bapak Ibu. Sehingga ketika Dia naik ke sorga, waktu murid-murid menatap ke langit, Tuhan mengirimkan 2 orang malaikat yang berkata kepada murid-murid, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama. Waktu Dia naik.
Berapa banyak di antara kita merenung bahwa kedatangannya sudah begitu dekat dan sangat dekat, sudah di ambang pintu. Ketika ayat-ayat ini dituliskan, itu dituliskan lebih dari 2000 tahun yang lalu, atau sekitar 2000 tahun yang lalu. Artinya kalau sekarang berarti sudah begitu dekat, sangat dekat. Sadarkah kita saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, Dia tidak lagi datang sebagai juru selamat. Itu sudah Dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Waktu Dia datang pada kali yang kedua, Dia datang sebagai mempelai laki-laki yang sedang menyongsong mempelai wanitanya. Saya berharap saudara ada tanda-tanda Tuhan. Sebab tanda-tanda inilah yang membuat saudara ini berkenan atau tidak. Coba kita buka bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6. Wahyu 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8. Dan kepadanya, kepada pengantinnya, dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah, catat ini Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tanda-tanda. Kalau saudara punya anak satu, saya kemarin waktu hari Selasa kasih umpama sama. Saudara punya anak satu-satunya. Sudah tunggu lama lagi. Pasti sayang. Tidak tunggu lama aja kita sayang. Siapa di sini tidak sayang anak, angkat tangan. Pasti sayang anak. Apalagi anak sudah dinanti-nantikan lama. Dan cuma satu-satunya. Anak saudara wanita. Karena sayang pasti saudara mencurahkan segenap kekuatan jiwa saudara, roh saudara, kekuatan material saudara, emosi saudara, saudara curahkan untuk anak saudara yang satu-satunya ini. Sekolahkan dia dari mulai playgroup, kasih vitamin, suplemen, susu yang terbaik, satu-satunya. Imunisasi nggak pernah lewat. Kasih TK yang keren. Dari SD, SMP, SMU yang keren. Beberapa di antara saudara mungkin mulai nabung untuk kuliahnya. Kalau saudara punya modal, saudara kasih kuliah dia sampai S1, punya modal lagi sampai S2. S3 mau jadi dosen ya mungkin enggak kali, sampai S2 lah. Anak saudara wanita satu-satunya. Tingginya 175. Beratnya 62. Kulitnya putih. Hidungnya mancung, matanya belok, lebih cakep dari Tamara Blejensky. Ini anak saudara. Anak saudara berprestasi di kuliah. Jadi belum selesai kuliah di S2, ada perusahaan yang mulai tawarkan pekerjaan. Selesai kuliah langsung jadi pegawai tetap dengan gaji 47,5 juta. Ingat, tinggi 175,
kulit putih, hidung mancung, mata belok, lulusan S2 gaji 47,5 juta. Lebih cantik dari Tamara Blejensky. Saya tanya saudara sebagai orang tua, kau pengen calon mantu yang kayak apa? Saya tidak tanya anaknya, saya tanya saudara orang tuanya. Adakah saudara berkata, terserah anaknya? Saya percaya ini bukan orang tua yang normal. Walaupun anak punya hak untuk memilih, tapi saudara-saudara, jangan dikatakan bahwa orang tua tidak punya keinginan. Pasti ada keinginan. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara mau jawabnya seperti apa? Anak saudara lulusannya S2, terbaik lagi, cantik lagi, tinggi lagi, mapan lagi. Apakah saudara akan memilih calon mantu yang asal-asalan? Tentu tidak. Apakah sekedar Kristen? Di Cipinang tuh banyak namanya, Andreas, Yohanes. Di Cipinang. Saya pernah ke Nusa Kambangan. Satu lapas paling tengah namanya Super Security System. Jadi untuk masuk di yang Super Security System nih, saudara-saudara, itu semua kita dibuka nih. Mohon maaf, tinggal celana kolor. Kalau kita bawa odol tuh, odol dipencet, set sedikit. Sabun dibuka semuanya, Super Security System. Semua yang ada di situ hukuman mati. Saya dikirim yang ke situ. Yang lain pilih yang lain-lain, begitu Nusa Kambangan saya ke situ. Jadi pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat baru ketemu dengan mereka. Saudara tahu waktu saya ketemu dengan mereka, namanya Benny, Alex, Andreas. Jadi tidak harus mutlak, maaf saya ralat. Belum tentu orang yang Kristen itu adalah orang yang ideal untuk anak kita. Tentu yang takut akan Tuhan. Tapi nganggur mau enggak nganggur? Waduh, nganggur kerja aja belum tentu kita terima, apalagi yang nganggur. Saya tanya mau lulusan apa? SMU diterima enggak SMU? Saya lagi tanya nih sama saudara. SMU diterima enggak? Tidak. Anak kita S2. Mau yang kaya atau yang miskin? Hah? Jujur. Yang kaya. Ini bukan soal materialistis orang tuanya. Soal anak kita kayak apa. Saya mau kalau saya jadi orang tuanya, ya saya mau minimal S2 juga. Kerja juga, mapan juga. Cinta Tuhan. Kalau saya nggak tahu saudara. Tingginya 150 mau enggak? Lulusan S2, mapan, kerja juga, tapi tinggi 150. Jangan senyum-senyum, jawab. Mau enggak 150? Ya kalau boleh milih sih Pak, ya jangan dong Pak. Anak kita kan 175, masa 150 Pak? Minimal 185 Pak, 10 cm lebih tinggi Pak. Ya oke, 180 ya. Berat 280. Tinggi 180, tapi berat 280. Mau? Wah jangan dong Pak, kalau beratnya ya berat. Ya 79 lah Pak. Kenapa saudara kasih syarat-syarat? Karena anak kita seperti apa? Waktu malaikat Tuhan berbicara kepada murid-murid, hai orang-orang Galilea, kenapa kamu cuma berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga akan turun. Dia datang lagi bukan sebagai juru selamat. Sudah selesai. Dia datang sebagai mempelai laki-laki. Biar kiranya kau ada tanda-tanda dari Tuhan.
Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kecantikan. Tuhan ingin kita cantik. Coba 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Buka. 1 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Karena memang orang berpenampilan punya modal, dia akan lebih keren sedikit, lebih cakep sedikit. Saya buka rahasia ya, wanita-wanita ya. Minta uang sama suamimu, kasih tebel bulu alis mata saudara, kau lebih cantik 2 kali lipat. Minta, Pak aku minta Pak. Jangan yang murah. Murah gampang rontok. Mahal. Kasih tambel bulu mata. Kau akan lebih cantik. Pasti. Jadi perlu ada dimodalin. Untuk cantik tuh perlu modal. Kau pernah lihat Ayu Ting-Ting kagak dandan? Kok ke Ayu Ting-Ting Pak? Iya. Saya pernah lihat Ayu Ting-Ting kagak dandan. Kayak tetangga sebelah saya wajahnya. Kenapa dia begitu cantik? Didandanin. Siapa menikah dandan sendiri angkat tangan? Tolong jawab. Siapa menikah dandan sendiri? Tidak ada kan? Kita menikah pasti kita didandanin sama ahlinya. Texan waktu menikah jam 4 subuh udah ke salon. Coba, kita didandanin jam 4 subuh. Rata-rata kita subuh. Kenapa didandanin harus dari subuh? Kita enggak bisa dandan sendiri. Itu momen spesial. Momen spesial dalam diri seseorang. Bagaimana kita mau mempercantik diri. Kapan? Waktu menikah. Kita enggak bisa dandan sendiri. Nanti tanda-tandanya parah. 1 Petrus 3 lagi kita baca. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian indah. 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan, lihat, dengan tanda. Ada tanda-tanda, dikasih tanda-tanda nih. Yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut. Siapa itu roh yang lemah lembut? Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata, jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Kalau kau tinggalkan Yerusalem, nanti kalau aku datang, kau tidak ada tanda. Kau tidak bisa didandanin. Jadi mempelai yang cantik. Dikatakan, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saya khawatir ya saudara-saudara nih, nanti Tuhan Yesus datang nih. Ya kita nggak layak gitu loh. Dia nggak bangga lihat mempelainya. Buset nih mempelai masih pakai daster. Atau mungkin dandan tapi asal-asalan saja. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak mungkin cantik di pemandangan Tuhan. Kecuali Roh Kudus kasih tanda-tanda, kasih dandan buat kita. Apakah kita tidak peduli dengan urapilah? Apakah kita tidak pernah haus? Wahyu 19 ayat yang ke-6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi ketika murid-murid mendengar suara malaikat Tuhan, murid-murid, kenapa kau cuma jadi penatap saja? Menatap ke langit.
Yesus yang terangkat ke sorga akan turun dengan cara yang sama. Dia tidak datang sebagai juru selamat lagi, dia datang sebagai raja. Kalau dia datang sebagai raja, lalu jumpa kita, kira-kira nih, dia mau buat apa ya sama kita ya? Tos doang, apa kabar loh? Tidak, saudara-saudara. Kalau dia datang sebagai raja, cuma dua yang dia lakukan. Dia cek, apakah kita menjadi orang-orang yang akhirnya diangkat jadi stafnya? Apakah ada jempol tangan yang berkata, well done. Atau sebaliknya, sorry aku tidak bisa pakai kau. Mau bicara tentang presiden, presiden perlu staf, perlu orang-orang hebat, perlu menteri, perlu staf ahli, orang-orang yang menjadi partner. Waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, saudara tidak boleh lupa, dia akan datang sebagai raja. Untuk ngapain? Untuk memerintah dunia ini. Oh kita dikasih kesempatan untuk sukses, tidak banyak waktunya, paling lama 40 tahun. Sisanya kita belajar, capek-capek belajar. Oh kita menjadi sukses, sebentar lagi kita tua dan kita tidak bisa lagi banyak menikmati. Sebentar saja, 40 tahun, ada yang mungkin lebih pendek lagi, bukan umur ya, tapi menikmati kesuksesan. Lebih pendek lagi, 30 tahun, mungkin 25 tahun. Tapi ketika Tuhan datang, dia akan memerintah. Bukan cuma di kerajaan 1000 tahun. Di bumi ini saudara-saudara. Tapi di dalam langit dan bumi baru. Seluruh dunia. Ini bukan perkara kecil. Makanya saudara-saudara ketika Tuhan sering berkata, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Itu bukan setia nyapu, nanti kamu jadi supervisor. Bukan. Jadi ketika Tuhan berkata, engkau setia dalam perkara kecil, itu waktu di dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya kita dapat perkara yang besar. Perkara yang besar itu apa? Perkara yang besar memerintah bersama dengan Tuhan. Coba kita buka Lukas 19. Lukas 19 mulai dari ayat yang ke-12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya. Ada 10 orang hamba, lihat nih. Dan memberi 10 mina. Masing-masing berarti 1. Katanya, do this for business. Do business until I come. Aku kasih ya, 1 mina. Nanti aku mau lihat tanda dari kau. Kok dapat tanda apa dari 1 mina ini? Itu menentukan masa depanmu. Ini bukan soal keselamatan ya saudara-saudara. Saya tidak bicara soal keselamatan. Ini soal tanda. Adakah tanda-tanda mengikuti saudara? Seperti seorang veteran. Begitu banyak tanda-tanda jasa di dadanya, di bahunya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Next. Akan tetapi orang-orang sebangsanya, ini bicara tentang Israel, menolak Yesus. Lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya tuh, yang tadi dikasih satu-satu tuh, yang telah diberi uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Wow, ini luar biasa kan? 1000% ini. 1000% bukan? Lebih ya? 1000% kan? Kalau 100% kan dapat 1. Luar biasa ini hambanya nih. Katanya kepada orang itu, kata raja, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ku kasih kau DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
plus Ambon. Satu provinsi aja direbutin luar biasa. Satu provinsi itu. Apalagi 10. Itu keren banget. Partai-partai sedang rapat untuk memperebutkan di mana mereka taruh orang-orangnya untuk menguasai kota-kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan berpucuk 4. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu atau engkau mengatakan bahwa aku adalah hamba yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembalinya aku dapat mengambilnya serta bunganya. Lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang 1 itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ya kan sudah punya 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ketika Tuhan kasih kita mina, pertanyaannya saudara-saudara, adakah kita menghasilkan tanda? Tuhan kasih tanda, kita menghasilkan tanda. Atau Tuhan kasih tanda, itu tanda tidak tahu di mana. Makanya tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang dikasih tanda semakin banyak tandanya. Kenapa? Ya, menguntungkan kerajaannya, menguntungkan Tuhan. Tanya lagi sebelum kita lanjutin. Apakah kita ini yang pertama ya saudara-saudara? Sudah terima tanda enggak? Yang menghasilkan tanda-tanda lain. Atau kita sudah terima tanda, tapi itu tanda sudah lama tidak menghasilkan tanda-tanda. Sehingga apa? Seakan-akan itu tanda sudah tidak ada. Saya tak tahu saudara masuk golongan yang mana. Beberapa orang semakin luar biasa dipakai Tuhan, semakin diberkati luar biasa. Beberapa orang stuck. Stop. Seakan-akan, yuk dulu banyak tanda ya, sekarang enggak ya. Kenapa ya? Atau saudara-saudara, seperti yang saya maksudkan. Coba. Yeskil 47. Yeskil 47 ayat 1 mulai. Saya ajak Bapak Ibu kita baca bergantian. Ayat 1, ayat-ayat ganjil saya, Bapak Ibu ayat-ayat genap. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Saudara, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki.
Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Satu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dalam perjalanan pulang sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Ini sebuah penglihatan diberikan kepada Yeskiel hari Minggu yang lalu, persis 1 minggu yang lalu. Saya khotbah di cabang kita yang di Maharta. Saya ajak kita nyembah Tuhan. Singer sebelah kiri, sebelah kanan, song leader di sebelah kiri saya. Sementara mulai nyembah, saudara-saudara, tiba-tiba saya rasa sesuatu. Sementara sesuatu lalu sepertinya Tuhan hadir, lalu tiba-tiba saudara-saudara song leader dia teriak. Song leader teriak. Satu orang dikasih penglihatan ya saudara-saudara. Di depan singer sebelah kanan itu berdiri malaikat ya. Sayapnya turun sampai ke bawah. Dan ini terjadi beberapa kali di Porong Maharta, kurun waktu begitu lama. Satu di depan song leader, 2 orang malaikat. Istri saya, saudara-saudara, ada di bawah di samping sebelah sana. Lalu Tuhan kasih dia sebuah penglihatan. Ya, Tuhan kasih lihat sebuah penglihatan. Itu malaikat ya saudara-saudara, pegang seperti baki. Istri saya lihat bakinya terbentuk warnanya keemas-emasan. Di atas baki itu ada anggur, buah anggur. Istri lihat, anggurnya warnanya hijau. Lalu satu tangan lagi, itu dia pegang cawan. Seperti teko tapi bentuknya antik kata istri saya. Sama warnanya juga emas menyala. Lalu itu teko ya, cawan itu mau seperti ada airnya mau dituang begitu. Tapi belum dituang. Jadi istri saya cuma lihat satu gerakan saja. Saya tidak mau kasih tahu artinya, saya sedang berdoa. Walaupun Tuhan sedang kasih tahu artinya hari-hari ini. Karena ini pasti pesan bukan cuma untuk Maharta. Ya, kalau saya lihat ya Bapak Ibu. Kalau anggur, rata-rata di Indonesia, anggur itu biasanya merah. Ya ungu gitu. Jadi kalau hijau itu berarti bisa saja mentah. Ya Tuhan bisa saja bicara itu mentah. Yang kedua, ternyata di bawah bagian anggurnya, istri saya lihat, itu semuanya busuk di cawan itu. Ada artinya? Pasti ada artinya. Lalu cawan, saya teringat saudara-saudara Wahyu 14. Itu cawan sebenarnya itu bicara bukan Wahyu 14 ya. Itu ada tuangkan cawan. Cawan apa? Cawan murka. Jadi Tuhan bisa kasih tanda-tanda kepada siapapun untuk saling mengingatkan. Maksud saya, saudara-saudara, saya tidak mau membahas ini. Saya mau membahas yang Yeskiel. Artinya gini,
Kalau saudara dikasih penglihatan, itu penglihatan bisa begitu jelas. Nanti Nabi Yoel yang bernubuat akan terjadi bisa. Teruna-terunaku akan mendapat penglihatan. Orang-orang muda akan mendapat, mereka bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Mimpi ini kalau betul datang dari Tuhan bisa diterjemahkan, bisa jadi nubuat. Kapan saudara terakhir betul-betul mengalami tanda ini? Atau tidak pernah lihat tanda-tanda? Saudara nggak merasakan aliran pengurapan Allah? Padahal saudara-saudara ini sebenarnya dandanan ini. Ini dandanannya Tuhan. Padahal ini sebenarnya minanya Tuhan dikasih kepada kita. Berapa banyak kita tidak pernah mengerti hal ini. Kita cuek. Kita berpikir pengurapan hanya sebatas, oh dapat bahasa roh. Enggak. Coba kita lihat. Yeskil. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Yeskil mendapat satu penglihatan, dia lihat bait suci. Bait suci itu menghadap ke timur. Jadi kalau saudara pernah ke Israel, ini kalau kepala saya ini Danau Galilea, lihat ya saudara-saudara. Maka ini nih tengah nih, ini Sungai Yordan. Terus ngalir. Lihat ya, Yerusalem tuh tangan kanan saya. Nih tangan kanan telapak Yerusalem. Kalau menghadap ke timur, itu berarti menghadap ke Jordan. Jordania. Ke sini. Saudara tahu nggak di sini apa? Di sini tuh Laut Mati. Supaya saudara makanya kalau penglihatan tuh sebenarnya jelas. Sampai begitu jelas. Yeskil kasih lihat penglihatan begitu jelas. Lihat ya. Lalu diiringnya aku keluar pintu melalui gerbang utara, di bawahnya aku berkeliling. Keluar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air keluar dari selatan. Jadi saudara-saudara, waktu Yeskil dari atas utara ke bawah begitu, ke selatan, tiba-tiba di pintu bait suci bagian selatan, itu keluar air seperti banjir. Meluap karena membual. Jadi artinya debit airnya begitu banyak sampai membual dan mengalir menuju ke timur. Mengalir menuju ke timur. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika air itu keluar begitu banyak, malaikat Tuhan ngomong sama Yeskil, Yeskil kau ukur 1000 hasta, kau masuk di dalamnya. Yeskil masuk di dalamnya, itu air ngalir semata kaki. Tapi air itu keluar terus. Yeskil dengar suara lagi, Yeskil ukur lagi 1000 hasta. Udah selutut itu. Udah terjadi seperti sebuah aliran, seperti sungai, tapi cetek sekali. Yeskil dikatakan lagi, Yeskil ukur 1000 hasta lagi. Yeskil ukur 1000 hasta lagi, ngalir ke arah timur. Sudah sepinggang. Yeskil jalan. Lalu Yeskil dengar lagi untuk terakhir kalinya. Yeskil ukur 1000 hasta lagi. Waktu Yeskil ukur 1000 hasta lagi, tiba-tiba Yeskil tidak bisa napak. Kenapa tidak bisa napak? Air so dalam, lalu so lebar. Dan ujungnya saudara-saudara, di 1000 hasta yang keempat, ternyata ujungnya di mana? Di Laut Mati. Saudara tahu Laut Mati, itu ada, kalau kita ke Laut Mati pasti kita keluar dari Israel. Nah kalau keluar dari Israel, maka kita melewati satu border. Kita akan melihat satu pemandangan yang sangat mencolok kalau kita di Israel, lalu keluar ke border ke arah Jordan. Pemandangan yang mencolok itu di Israel hijau gitu ya, banyak pohon, tiba-tiba keluar dari Israel langsung kering. Adanya rumput-rumput kecil saya berbatu-batuan, apalagi kalau terus menuju Laut Mati. Namanya Laut Mati saudara-saudara, kadar garamnya tuh paling tinggi di dunia. Jadi orang tidak bisa tenggelam di sana. Jadi kalau orang nggak bisa berenang, latihannya di Laut Mati saja. Pergi aja seminggu sekali ke Laut Mati gitu. Ongkosnya Pak. Jadi saudara-saudara lihat ya, waktu sampai di Laut Mati, Yeskil dengar suara begini.
My son, go back to the first place that I send you. Jadi Yeskil disuruh balik. Waktu sampai di laut mati, Yeskil disuruh balik. Balik ke tempat pertama. Waktu Yeskil balik, dia lihat pemandangannya. Ini yang dia lihat. Ayat 6 coba lihat. Yeskil 47 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai dalam perjalanan pulang. Lihat, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana 12. Coba lihat 12. Ini pohon yang dia lihat waktu dia balik. Dari mulai laut mati. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon. Bukan cuma satu pohon, lebat banyak sebelah kiri sebelah kanannya. Yaitu pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapatkan air dari tempat kudus. Buahnya jadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ketika Yeskil berbalik dan lihat, itu sungai yang lebar saudara-saudara. Daerah Yordan yang begitu kering. Menjadi satu seperti hutan kecil di sebelah kiri, di sebelah kanannya. Waktu dia lihat ternyata pohon bermacam-macam pohon buah. Dan anehnya pohon buah ini setiap bulan panen. Panennya bukan setahun sekali, setiap bulan. Buahnya jadi makanan, daunnya jadi obat. Kenapa? Karena air yang mengalir dari bait suci. Terus. Waktu dia balik melihat belum saja selesai takjubnya. Ayat 8 Bapak Ibu lihat. Ia berkata kepadaku, sungai yang mengalir menuju wilayah Timun menurun di Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir. Lihat, segala makhluk yang berkeriapan di sana hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi sungai. Tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu jadi penjemuran pukat. Di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar. Kalau saudara lihat ya. Kalau ini Israel, maka ininya nih, ini laut tengah. Dan saya ini, kepala saya, Mesir. Di atas ini selatan. Ini Israel. Ini laut tengah. Nah waktu Yeskil balik, waktu dia lihat sungai yang besar yang keluar dari bait suci, banyak ikan. Saking banyak ikannya, Yeskil lihat ikannya tidak seperti ikan-ikan di sungai. Kenapa? Karena di sungai ikan-ikan yang ada di laut tengah, saudara-saudara, saudara tahu laut tengah, namanya laut. Saudara mancing di empang tidak akan bisa dapat tongkol. Saudara mancing di empang di sungai tidak akan bisa dapat tuna, tidak akan bisa dapat ikan kerapu, kakap merah, tidak bisa karena itu hidupnya di laut. Tapi Alkitab berkata sungai itu begitu banyak ikan, ikannya seperti ikan di laut tengah, laut besar. Kenapa? Itu terjadi karena sentuhan dari air yang keluar dari bait suci. Dan apa yang terjadi? Karena saking banyaknya ikan, orang berubah dari peternak domba jadi nangkep ikan. Saking banyaknya, orang terberkati. Luar biasa saudara-saudara. Alkitab berkata kemana saja air itu mengalir, kemana saja sungai itu mengalir, semua yang mati jadi hidup. Saudara tahu mau ini gambaran siapa sebenarnya? Saya kasih tahu ya, ini gambaran yang seharusnya terjadi pada kita. Siapa bait sucinya yang harusnya mengalirkan air? Itu kita. Uang mina itu airnya itu. Coba kita buka Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39.
9. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir." Mengalir apa ya? Aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup? Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang diterima oleh mereka yang percaya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya. Makanya mereka jangan pergi tinggalkan Yerusalem. Supaya apa? Supaya hidupmu meluap aliran-aliran air. Inilah yang mendandani kita. Inilah yang menyebabkan kita akhirnya mendapatkan keuntungan. Ada tanda dari Tuhan, tanda minnah. Ada tanda dari Tuhan, perhiasan kecantikan. Ada tanda dari Tuhan, air kehidupan. Kalau tiba-tiba ya ada suara lembut, pasti saudara kenal suaranya. Mungkin saudara jarang atau tidak pernah dengar suaranya. Tapi sekali suara ini keluar, saudara pasti kenal. Saya mau bacain saudara. Saya di forward. Nih ada tulisan sarong hamba Tuhan. Judulnya perjumpaan terakhir kalinya. Ketika jantungmu berhenti, tidak perlu cemas. Ketika jantung berhenti, tidak perlu cemas. Karena kau tidak bisa cemas, karena jantung sudah berhenti. Kecuali kau jantungnya setengah berhenti, setengah enggak. Itu berarti bisa cemas. Jadi kalau jantung sudah berhenti, saudara tidak bisa cemas. Karena sumeot. Oke. Ketika jantungmu berhenti, tidak perlu dicemaskan. Saya baca. Saat sekarat, tidak perlu dicemaskan. Jangan pedulikan jasadmu yang akan hancur. Sanak keluargamu atau petugas pengurus jenazah akan melaksanakan kewajiban mereka. Menyuntik tubuhmu dengan formalin agar tubuhmu tidak berbau dan kuat sampai dikuburkan. Kedua, pasti melucuti pakaianmu, memandikanmu, meriasmu, menggalikan lubang lahatmu, menyiapkan tempat kremasimu kalau dikremasi, mengeluarkanmu dari rumahmu, memanggulmu di atas pundak-pundak mereka, mengantarkanmu ke tempat tinggalmu yang baru, kuburan, atau kremasi, dan dalam sejam engkau telah menjadi abu kalau dikremasi. Orang-orang kan berdatangan merawat, melayat, mengurus jenazahmu, bahkan banyak yang meninggalkan pekerjaan demi penguburanmu. Perabotan-perabotanmu akan segera diurus dan berpindah tangan. Kunci-kunci kendaraan dan rumah-rumah pasti ada yang urus. Tas, buku-buku, handphone, sepatu, pakaian, uang, deposito, surat-surat berharga, saham, surat-surat tanah, rumah, dan sebagainya. Harta tak bergerak, rumah, kendaraan, tanah, kebun, ladang, sawah. Apabila keluargamu baik, maka mereka akan menyedekahkannya dan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Yakinlah bahwa dunia tidak akan sedih karena kematianmu,
karena memang engkau juga tidak terkenal, alam semesta tidak berduka atas kepergianmu, burung gereja akan tetap bernyanyi, segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahanmu. Perekonomian, bursa efek akan terus berputar. Pekerjaanmu akan digantikan dengan orang lain. Hartamu akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris. Sementara Anda yang akan dihakimi atas segala sesuatu hingga perkara-perkara yang sederhana dan yang kecil. Yang pertama lepas daripadamu adalah namamu. Saat Anda meninggal dunia, orang bertanya, di mana mayatnya, di mana jenazahnya? Mereka tidak akan memanggilmu dengan namamu. Namamu tinggal kenangan belaka. Ketika mereka akan mendoakanmu di tempat ibadah, mereka bilang, bawa sini, letakkan jenazahnya di sini. Mereka tidak menyebut namamu. Betapa cepat namamu hilang berlalu. Karena itu, jangan tertipu oleh kehormatan dan kelebihan kelompokmu, komunitasmu. Jangan terberdaya dengan kedudukan dan keturunanmu. Jangan terberdaya dengan ambisimu untuk meraih jabatan sekulermu maupun jabatan kerohanian di rumah ibadahmu. Jangan terperdaya dengan ambisimu untuk meraih kekayaan dan kenikmatan dunia ini. Ingat, syarat kematian tidaklah harus sakit dulu. Tidak melihat kaya atau miskin. Tidak diatur umur yang tua lebih dulu, yang muda kemudian. Alangkah sepelenya dunia ini dan betapa besar apa yang akan kita hadapi. Kesedihan orang atas kepergianmu ada 3 macam. Pertama, orang yang mengenalmu sepintas, mereka akan mengatakan, kasihan ya keluarganya ya. 2, teman dan sahabatmu akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari. Kemudian, ya mereka akan kembali kepada rutinitas. Mereka pergi jalan-jalan dengan canda tawa mereka. 3, kesedihan mendalam di rumah. Keluargamu akan bersedih sepekan, 1 atau 2 bulan, atau hingga 1 tahun atau lebih. Kemudian mereka akan meletakkanmu dalam album kenangan. Telah lepas darimu kecantikan, ketampanan, harta, kesehatan, anak, rumah, istri, suami, orang tua, mertua. Kehidupanmu yang sesungguhnya justru baru dimulai setelah kematianmu bersama sesuatu yang nyata, yaitu di alam kebadian. Di tempat Tuhan ada atau di tempat Tuhan tidak ada. Sorga atau neraka yang abadi sampai selama-lamanya, kekal, tapi nyata. Pertanyaannya sekarang, apa yang telah Anda siapkan untuk akhir hidupmu? Adalah sebuah kenyataan. Cek, adakah tanda-tanda Tuhan menyertai hidupmu? Adakah engkau semakin cantik? Adakah keuntungan semakin kau dapat ketika Tuhan berjumpa dengan engkau? Adakah dia berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita perjamuan kudus, saya ingin kasih tahu ya Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan ya, banyak jemaat-jemaat, orang Kristen ya. Mereka tuh enggak merasa penting diurapi, atau mungkin pengalaman-pengalaman dulu membuat mereka puas, sehingga mereka tidak perlu lagi penuhi kami Tuhan, biar kami meluap-luap. Beberapa mereka cukup bangga dengan air yang semata kaki, cetek-cetek saja, jangan terlalu ekstrim lah, jangan maju-maju lah kalau diundang, maju ke depan sama hamba Tuhan, nggak usah ikut-ikut retret lah, apa tuh nyembah-nyembah sambil angkat tangan, yang cetek-cetek saja. Beberapa orang puas dengan ya selutut saja kakinya, beberapa orang cuma sampai sepinggang saja sudah puas. Saudara lihat, selama kita masih menapak, kita tidak akan pernah dialirin, dibawa penuh seturut dengan jalannya Roh Kudus. Sebab apakah kita bisa atur kemana saja? Kalau kita jalan di kolam renang sepinggang,
Kita bisa atur. Tapi kalau saudara sudah kena air yang mengalir begitu deras, begitu dalam, saudara tidak bisa menapak dan tidak bisa atur. Berapa banyak di antara saudara-saudara kau dengar suara Tuhan? Pergunakanlah ini. Ada banyak orang-orang kesepian, ada banyak orang-orang menderita. Kau diutus ke sana. Berapa banyak saudara melepaskan orang-orang yang terikat, menolong orang-orang. Atau sebaliknya kita mencari keuntungan, kita mencari reputasi diri. Kita mencari jempol-jempol supaya orang hebat ya, kamu hebat ya. Tuhan bilang begini, kamu cantik ketika kamu memperdulikan sesamamu. Kamu mendapatkan begitu banyak minna buat kerajaan Allah ketika kamu peduli kepada sesamamu. Nah, kadang-kadang saudara-saudara kita tidak peduli. Jangan-jangan pertanyaannya gini, air so kering. Saya nggak ada ngaliran lagi. Kemana saja kita tidak buat apa-apa. Kita terlalu pelit, kita hitung-hitungan, kita merasa itu semua punya kita. Keliru saudara-saudara. Itu semua yang punya Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau saya hari ini sharingkan seperti ini, sejak tadi saudara-saudara saya duduk di situ, saya rasa ini ada sesuatu nih. Tuhan mau jamah, Tuhan mau lawat kita. Saya tidak mengerti saudara, saya tidak tahu masalah saudara, tapi saya merasa bahwa ada begitu banyak orang, air sudah begitu kering. Pengalaman jamahan Roh Kudus udah terlalu lama. Yang lama-lama dicerita-ceritain. Ya itu mah tinggal kenangan. Sekarang pertanyaannya, adakah air tetap mengalir dalam hidup kita? Sampai meluap-luap. Sehingga kemanapun kita pergi, orang seger, orang putus asa pulih. Orang miskin tertolong, hamba-hamba Tuhan tertolong, pekerjaan Tuhan tertolong. Orang-orang kesedihan terhibur. Kemana saja kita pergi, hangat terjadi. Jangan sampai kemana saja kita pergi kacau. Kenapa kemana saja kita pergi ribut. Kemana saja kita pergi orang akhirnya putus asa. Kebalik, seharusnya kemana saja kita pergi, segala yang berkeriapan akan hidup. Terakhir, pertanyaannya begini. Adakah engkau haus akan Tuhan? Sehingga Tuhan berkata begini, barang siapa haus, datang kepadaku, minum. Saya lihat di dalam pelayanan saya selalu ada dua orang. Satu dilawat Tuhan, satu lagi dilewat Tuhan. Selalu begitu. Dan saya kasih nubuatan hari ini. Sebagian dari saudara saya mau kasih tahu. Saya tidak tahu banyaknya atau sedikitnya saya tidak tahu. Sebagian dari saudara akan dilawat Tuhan. Dan sebagian dilewat Tuhan. Siapa yang dilawat Tuhan? Dia yang berkata, Tuhan, aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku rasa aku butuh Tuhan, terlalu lama aku kering, aku haus akan Tuhan, jamah aku. Itu yang dijamah dan dilawat Tuhan. Tapi ada satu yang dilewat Tuhan. Siapa yang dilewat Tuhan? Penatap. Cuma ngelihat, cuma melongo, cuma menjudge, cuma jaim, cuma nonton. Yang begini-begini tidak pernah dilawat Tuhan. Tuhan selalu mencari orang-orang yang haus akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara tidak bisa tangkap Tuhan dengan kebaktian saudara. Saudara tidak bisa tangkap Tuhan dengan hafal ayat begitu banyak. Saudara tidak bisa tangkap Tuhan dengan sumbangan-sumbangan saudara. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa tangkap Tuhan. Yang benar adalah Tuhanlah yang bisa tangkap kita. Saya sering kasih ilustrasi ini. Terakhir sebelum kita doa. Kalau pulang dari luar kota, saya pulang sudah kangen dengan anak saya, Given, waktu dia masih kecil. Sampai di rumah saya udah mau meluk dia, saya suka meluk dia. Sampai sekarang pun walaupun dia udah gede, saya masih suka peluk, enggak apa-apa. Dia malu-malu sedikit, saya paksa aja. Saya unyeng-unyeng dia. Sampai di rumah dia berketemu saya sebenarnya udah mau meluk. Tapi saya tahan. Saya bilang begini, Given, kejar papa nanti papa kasih oleh-oleh. Wah dia semangat, dia kejar saya. Dia tidak bisa kejar saya Pak. Saya terlalu besar, terlalu dewasa untuk bisa dikejar anak umur 4 tahun. Dia usaha cari, kejar saya, tangkap saya, enggak bisa. Saya mengelak terus, tiba-tiba dia diam. Dia nangis saudara-saudara. Kenapa? Enggak berhasil kejar saya. Wah, suatu saya lihat dia nangis. Saya tidak tunggu 10 detik. Saya tidak tunggu 1 menit. Langsung berubah saudara-saudara. Yang tadi dia kejar saya. Waktu dia nangis saudara, langsung saya kejar dia. Supaya dia jangan nangis terlalu lama. Saya gagal dong kalau misalnya dia nangis. Orang dia mau peluk saya, malah dia dibikin nangis.
Jadi waktu dia, tiba-tiba saya jadi kejar dia. Lalu dia tidak sempat nangis terus, dia peluk saya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Allah terlalu hebat untuk kita kejar. Tidak bisa. Yang bisa adalah Allah bisa kejar saudara. Hatinya rindu saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ya Roh Kudus. Itu kita nyanyikan pujian itu. Haleluya. Mari rasakan, oh Tuhan ada dekat dengan saudara. Kalau saudara peka ya, kalau saudara peka, sebenarnya saudara bisa lihat. Beberapa di antara saudara bisa dikasih penglihatan. Kalau saudara betul-betul intim dengan Tuhan, saudara sebenarnya bisa tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah saudara hari ini. Haleluya. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Oraya sekere paralaya shandarata karadapa perandana. Olaya lava sokolo kile, isele kili apa pepalayan. Mengalir ya Tuhan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Yes, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Mari sambil mengangkat tangan kita, katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Mari sungguh-sungguh, dia cari orang yang haus. Berhembuslah, berhembuslah di tempat. Yes. Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Oh, haleluya, haleluya. Membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Mari berseru kepada Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapi kami, Isekele halalabo, Yosele kalaba kuriata kayas, Uriata kalabara bayas sandara makarabu kurialayas. Kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Musik saja dengan lembut. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Dia tahu saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan saudara. Semua
semuanya terbuka. Siapa mau jujur di hadapan Tuhan dan kau berkata, Tuhan, air sudah begitu kering. Saya punya pengalaman di jamaah Tuhan, tapi itu dulu Tuhan. Tahun-tahun di depan merupakan tahun-tahun kemalangan, tahun-tahun kepahitan, tahun-tahun kekeringan. Namun hari ini aku dengar suaramu Tuhan. Aku butuh jamahan, aku butuh airmu Tuhan. Siapa di antara saudara hari ini kau berkata, aku butuh jamahan Tuhan, aku butuh airmu. Taruh tanganmu di dada. Mari izinkan Tuhan, jangan jadi cuma penonton. Karena Tuhan sangat mengasihi doa saudara. Dia mau mendandani engkau. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku capek dengan rutinitas, aku perlu pembaharuan. Engkau yang di atas, engkau yang di bawah. Siapa hari ini mau berkata, Tuhan, jamah aku Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Bolehkah kau taruh yang tangan di dada, maju ke depan hari ini. Saya percaya hari ini Tuhan mau melawat kita. Saya sudah rasa sejak awal. Mari cepat, gak usah malu. Tuhan lihat hati saudara dan respon saudara. Engkau yang mau dicamar Roh Kudus, maju ke depan cepat. Urapilah, cepat. Haleluya. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah sekarang. Yes, haleluya. Urapi kami ya Tuhan, urapilah dengan alirlah sekarang. Urapi kami, yang di atas, mari turun ke bawah. Yes, Koryalabaya Sandaralabaya Sandara. Oratakaralabaya Sandara. Haleluya, haleluya. Kami urapilah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tutup mata saudara. Kau yang di bangku, yang di depan. Tuhan lihat hati saudara. Siapa yang haus hari ini, dialah yang akan dijamah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biaralabaya sikaralabaya. Touch. Oriarabaya sandarana mati karalabaya. Mari sembah. Ikiriaralabaya sandarana. Penuh. Touch. Penuh dalam nama Yesus. Penuh. Oriarabaya sikaralat. Touch. Oriarabaya sandaralabaya. Oh, penuh. Haleluya. Mari. Haleluya. Yes. Orialabaya sikaralabaya. Mari sembah Tuhan yang di atas. Haleluya. Orialabaya sandaralabaya. Isekirianaralabaya. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oh dia labayas. Ora labayas sikara labayas. Ora labayas sikara labayas. Ora takara labayas. Iseria larabo sikara labayas sadara labayas. Dan soria labayas. Yes.
karalabayas. Igerine morti alabakania seleos. Isa alalamohona. Artaya alabayas si karalabayas. Tatspira alabayas. Alabayas. Ere atakasene arialabayas. Tatso Jesus. Ise anamo ayalayo. Ose garayana mohor yalabayas. Ori alabayas sandara alabayas. Yes, ori alabayas. Otayana masandara alabayas. Hallelujah, 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 hallelujah. Dan Korea namanya sekarang no dalam nama Yesus. Hallelujah. Mari semua mengangkat tangan. Penuhilah kami. Katakan urapilah kami. Urapilah. Urapilah. Dengan kuduslah mengalirlah sekarang. Urapi kami Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami. Musik dengan lembut. Bapak Ibu sudah silakan kembali ke tempat. Dalam hadirat Tuhan. Uraya shikaralaya shandara takaralabayas. Uraya labaya shikarana takaralabaya shikirialabaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah, saya undang Bapak Gembala. Ayo para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Mengalirlah sekarang. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita. Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Amin. Dan Tuhan ingin selalu bersekutu dengan kita. Mulai perjamuan kudus ini, Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Melalui Roh-Nya yang kudus, Ia hadir di dalam kita. Haleluya. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur bahwa Ia mau bersekutu dengan kita. Ia mau mencurahkan Roh-Nya bagi kita. Haleluya Yesus.
Oh iya, nama tasikatara nama sikar. Ira nama sikara nama yara nama sikara. Iya nama sikara nama sikar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada hari ini boleh kami terima. Sucikan hati kami Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah-Mu. Dan biarlah melalui persekutuan ini yang indah ini Tuhan, kami akan ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.